Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nohan Kamia akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UAS pengantar manajemen di program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sini dosen pengampu saya adalah Ibu Amelida Vania. Untuk UAS pengantar manajemen ini saya diberi 4 pertanyaan oleh dosen pengampu sebagai syarat ujian akhir semester. Pertanyaannya adalah: pertama, sebuah perusahaan mainan anak-anak ingin mengembangkan daerah pemasaran yang baru dianggapnya potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya perusahaan ini beroperasi di Bandung, Medan, Jogja, Semarang, dan Semarang. Di saat yang bersamaan, perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yakni pakaian anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, yaitu mainan anak-anak, snack anak-anak, dan juga pakaian anak-anak. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi seperti apa yang cocok untuk perusahaan itu? Kemudian gambarkanlah dengan jelas struktur organisasi yang dimaksud. Sebelumnya, untuk pertanyaan pertama ini berkenaan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah media dalam organisasi untuk menentukan aktivitas organisasi, dibagi, diorganisasikan, dan dikoordinasikan. Menurut George and Jones tahun 1996 dalam jurnal Understanding and Managing Organizational Behavior, mengemukakan struktur organisasi adalah sistem formal tugas dan laporan keterhubungan yang meliputi kontrol, koordinasi, dan sehingga bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi ini merupakan pembagian atas aktivitas perusahaan. Jadi struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi yang cocok dari data tersebut, data sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya adalah struktur organisasi multidivisional. Sebelumnya saya akan menjelaskan struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah sebuah organisasi yang terdiri atas divisi-divisi yang atas pembagian jenis produk, bagian produksi, bagian pemasaran, bisa dengan bagian yang lainnya. Yang pertama paling atas yakni General Manager. General Manager ini memiliki bawahan setiap bagian divisi-divisi tersendiri. Divisi ini memegang peranan sendiri-sendiri sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan jenis produk yang dihasilkannya. Kemudian pertanyaan nomor 2. Pembuatan keputusan yang sulit terkadang datang ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Saat Anda melakukan pekerjaan, tidak jarang Anda mengalami situasi di mana Anda telah mengambil keputusan yang buruk. Walaupun Anda dan tim telah bekerja keras mengumpulkan fakta dan melakukan analisis, Anda mungkin merasa kecewa karena telah gagal melakukan kewajiban Anda. Namun sebagai seorang pemimpin, Anda diharapkan untuk mencari cara mengatasi masalah pengambilan keputusan tersebut. Apakah ada perbedaan antara keputusan yang salah dengan keputusan yang buruk? Mengapa manajer yang baik terkadang kala membuat keputusan yang salah atau keputusan buruk? Bagaimana cara manajer dapat meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan?
Untuk materi untuk yang kedua ini mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah pendekatan yang dalam penyelesaian masalah dengan memilih pilihan yang dianggap sesuai dengan pengambilan keputusan. Pilihan yang dianggap sesuai. Pengambilan keputusan memiliki ciri yakni adanya pertimbangan, adanya alternatif, dan kemudian adanya tujuan. Menurut Saikian tahun 2008 dalam filsafat administrasi menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Kemudian ada teori lain mengenai pengambilan keputusan. Menurut Kusnadi dan kawan-kawan pada tahun 2005 dalam buku pengantar manajemen konseptual dan perilaku. Pengambilan keputusan adalah penetapan atau pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang ada. Lantas, apa perbedaan keputusan buruk dan salah? Keputusan buruk adalah keputusan yang hasil akhirnya diputuskan tidak sesuai dengan harapan. Keputusan yang buruk ini dapat mengurangi tingkat keberhasilan, namun tetap dapat dijalankan meskipun memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan. Kemudian keputusan yang salah. Keputusan yang salah adalah hasil akhir keputusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan berpotensi besar mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan. Keputusan yang salah ini dapat menyebabkan setiap kegiatan itu rasa dipaksakan. Kemudian sebab tidak sesuainya keputusan. Adanya keinginan akan hasil secara instan. Keputusan tidak dapat dihasilkan secara cepat atau instan. Sebab keputusan haruslah mengalami proses pemikiran yang panjang untuk mendapatkan keputusan yang sesuai. Kemudian adanya alternatif yang tidak eksplisit. Alternatif ini dimaksudkan adalah adanya alternatif yang tidak terus terang atau dipaparkan secara 100%, artinya ada yang masih tertutupi. Penyebabnya ini dapat mengakibatkan keputusan gagal atau mengalami kegagalan. Kemudian banyaknya masalah yang terlibat. Banyaknya masalah yang datang dalam waktu yang bersamaan menyebabkan suatu keputusan itu sulit untuk diselesaikan atau membuat keputusan itu menjadi keputusan yang buruk atau keputusan yang salah. Kemudian gagalnya pemilihan antara keputusan yang dapatnya lebih tinggi. Maksudnya adalah keputusan itu dirasa memilih yang lebih tinggi dan melupakan keputusan yang dampaknya lebih rendah. Keputusan yang lebih rendah ini terkadang dampaknya jauh lebih tinggi apabila tidak dikerjakan, yang berakibat tertumbuknya suatu masalah sehingga keputusan sulit untuk diselesaikan. Kemudian meremehkan masalah yang ada. Sekecil masalah apapun tetap tidak boleh meremehkan suatu masalah, sebab akibat meremehkan suatu masalah terkadang keputusan itu terjadi secara tergesa-gesa sehingga keputusan tidak dapat secara maksimal hasilnya. Kemudian cara meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, pertama dengan mengidentifikasi masalah. Pemilihan masalah yang sesuai dengan kondisi, mengumpulkan data yang aktual, menentukan kemungkinan alternatif dan menentukan pilihan. Mengidentifikasi masalah artinya mengevaluasi masalah yang ada atau mengevaluasi masalah yang pernah terjadi apabila memiliki alternatif yang sama. Kemudian pemilihan masalah sesuai kondisi, artinya
Pilihlah masalah yang sesuai dengan kondisi saat itu. Memilih di mana masalah yang memiliki resiko yang jauh lebih tinggi daripada masalah yang lain untuk mengambil suatu keputusan tanpa melupakan keputusan yang lainnya. Kemudian mengumpulkan data tanpa melupakan masalah yang lainnya. Kemudian mengumpulkan data yang aktual. Data yang aktual ini merupakan hal yang sangat penting sebab adanya data yang benar membuat dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian menentukan kemungkinan alternatif. Menentukan kemungkinan alternatif adalah dengan menentukan langkah-langkah yang ada sebagai ide atau batu loncatan untuk mengambil suatu keputusan. Apabila seluruh langkah ini terpenuhi, langkah terakhir adalah dengan menentukan pilihan yang dianggap benar, menentukan pilihan yang memiliki risiko lebih kecil daripada pilihan yang lainnya. Kemudian pertanyaan nomor 3. Anda baru saja bekerja sebagai supervisor baru di sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dalam 8 tahun pengalaman yang dimiliki secara teknis, Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman yang pertama Anda ditunjuk secara resmi sebagai manajer. Saat ini segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang dibentuk menggunakan dan dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut. Untuk pertanyaan ketiga ini mengenai kepemimpinan. Menurut Katz dan Kahn dalam Watkins 1992, kepemimpinan memiliki tiga klasifikasi. Berdasarkan atribut. Untuk berdasarkan atribut ini dikemukakan oleh Yale tahun 1989 yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah jenis khusus hubungan kekuasaan meresepkan pola perilaku untuk mantan berkenaan dengan keaktivitasnya sebagai kelompok yang ditentukan oleh anggapan para anggota kelompok bahwa seorang dan anggota kelompok itu memiliki kekuasaan untuk menentukan pola perilaku yang terkait dengan aktivitas sebagai anggota kelompok. Artinya, orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi memiliki potensi besar sebagai pemimpin. Kemudian, berdasarkan karakteristik seseorang. Untuk pengertian ini, definisi ini dikemukakan oleh Gibson dan kawan-kawan pada tahun 2000 dalam Organization Behavior Structure Process. Beranggapan bahwa definisi kepemimpinan berdasarkan karakteristik seseorang adalah seseorang merupakan agen perubahan yang tindakannya mempengaruhi orang lain lebih dari orang lain memengaruhi mereka. Artinya, karakteristik digunakan dalam memimpin seseorang. Kemudian berdasarkan kategori perilaku. Untuk yang ketiga ini dipopulerkan dengan teori yang dikemukakan oleh Sweeney dan M. Perlin pada tahun 2002. Organizational Behavior Solution for Management. Mereka berdua berpendapat bahwa
Pemimpin melibatkan seperangkat proses pengaruh antar orang. Proses untuk mencapai tujuan bermotivasi bawahan, menciptakan visi di masa depan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Artinya, suatu pemimpin dikategorikan dari perilaku pengorganisasinya terhadap organisasi lain. Kemudian, menurut saya, kepemimpinan adalah kemampuan manusia dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan memerintah orang lain untuk melakukan suatu tujuan. Setelah pada soal nomor 3. Pemimpin haruslah mampu mengenalkan mengenai dirinya dan visi misinya terhadap karyawan yang akan dipimpinnya. Seorang pemimpin harus dapat mengenalkan dirinya kepada bawahannya sehingga tidak ada rasa kecurigaan antara pemimpin dengan anggota atau bawahannya. Kemudian pemimpin haruslah mampu berbaur dengan karyawan, mengenal siapa yang akan ikut dengan apa yang akan menjadi pemimpinnya. Artinya, pemimpin haruslah dapat berbaur atau bercengkrama dengan karyawan yang memilikinya, sehingga karyawan mengenal bagaimana kepemimpinan yang Anda laksanakan. Kemudian, pemimpin perlulah menjadi penghubung atau pencipta keharmonisan dalam organisasi. Artinya, pemimpin menjadi penengah antara setiap golongan satu dengan golongan lainnya, sehingga keharmonisan dapat terwujud. Kemudian, pemimpin haruslah transparan atau terbuka. Artinya, pemimpin haruslah terbuka sehingga tidak ada rasa curiga antar satu sama lain antara pemimpin dengan bawahannya. Kemudian, dengan adanya keberagaman, diharapkan pemimpin haruslah seimbang dalam pengabdiannya terhadap karyawan yang bermacam-macam. Artinya, tidak menitik beratkan satu karyawan dengan karyawan lain. Intinya, bagaimana pemimpin mampu menerapkan human resource skill atau bagaimana cara mengendalikan hubungan setiap antara anggota dalam organisasi. Kemudian pertanyaan nomor 4. Mencuat kasus first travel menjelang musim haji 2017 cukup mencoreng dunia usaha travel haji dan umroh di Indonesia. Banyak yang mengkaitkan kasus ini dengan gaya hidup mewah pemilik first travel. Gaya hidup mewah tim manajemen first travel menjadi sorotan publik dengan didasari dugaan bahwa di sanalah dana jamaah dilarikan. Ada juga yang berhipotesa bahwa first travel menerapkan skema Ponzi karena biaya layanan yang ditawarkan murah. Investasi salah untuk memutar dana ditengarai juga menjadi salah satu penyebab masalah. Di tengah penggunjingan hangat tentang kasus ini, ada pertanyaan penting yang seharusnya menjadi fokus perhatian perilaku usaha, khususnya pemilik atau pengelola bisnis travel haji dan umroh. Apa yang salah dari pengelolaan dana jamaah di first travel, dan bagaimana agar perusahaan travel lain bisa terhindar dari masalah yang serupa. Dikutip dari Kompas Media 5 September 2017. Dari soal nomor 4 tersebut berhubungan dengan manajemen keuangan. Dari data sebelumnya menyatakan bahwa menanyakan bahwa apa yang salah dari pengelolaan dana jamaah. Dari pernyataan di atas memungkinkan adanya dugaan bahwa terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang tidak transparan membuat kecurigaan antara pihak dalam dan pihak luar perusahaan. Memang pelaporan keuangan ini memengaruhi tingkat pajak. Tidak
karena pajak mengurangi laba yang ia terima. Artinya besarnya pajak yang ia terima otomatis mengurangi laba yang ia dapatkan. Kemudian tidak transparannya penyajian data dari akuntan. Ketidakakuratan data dari akuntan dapat menjadi masalah tersendiri dari suatu perusahaan, sebab peran akuntan sebagai pengatur administrasi keuangan dalam suatu perusahaan haruslah transparan. Artinya tidak ada yang data yang salah, atau harus data yang dihasilkan oleh akuntan haruslah akurat. Kemudian bagaimana cara perusahaan lain tidak mengalami masalah yang serupa? Ya, ini dengan cara mengevaluasi dalam proses akuntansi. Artinya mengendalikan bagaimana akuntansi tersebut dapat berjalan bagaimana mestinya, transparan, dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Artinya sesuai dengan kenyataan atau empiris. Kemudian artinya sesuai dengan kenyataan atau objektif. Kemudian keterbukaan perusahaan. Perusahaan yang terbuka membuat kepercayaan perusahaan dengan masyarakat menjadi lebih meningkat. Kepercayaan masyarakat dalam suatu perusahaan merupakan hal yang penting, sebab masyarakat memiliki pengaruh atas keberlangsungan perusahaan berdiri. Lamanya perusahaan berdiri dapat dipengaruhi oleh masyarakat juga. Kemudian meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Anggaran yang berlebihan atau anggaran yang tidak berguna terkadang membuat pelaporan keuangan menjadi tidak sesuai, sebab anggaran yang seharusnya digunakan untuk belanja kebutuhan dalam suatu perusahaan harus dipergunakan menjadi hal yang tidak penting. Anggaran yang tidak sesuai atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai membuat perubahan terhadap laba yang dihasilkan. Artinya penyalahgunaan anggaran mengaruhi laba yang akan dihasilkan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat juga menggunakan teori sinyal. Teori sinyal adalah isyarat yang dilakukan dari pihak dalam ke pihak luar. Teori isyarat ini dapat meminimalisir ketimpangan informasi. Artinya informasi dapat berjalan dari dalam ke luar, dari luar ke dalam dengan transparan. Artinya tidak ada yang tertutupi. Menurut Ross, pada tahun 1979 dalam The Economic of Information and the Disclosure Regulation debate menyatakan bahwa teori sinyal ini diistilahkan sebagai penyajian atau pengungkapan informasi secara sukarela. Artinya informasi dapat berjalan sebagai mestinya, tidak ada yang tertutupi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dapat meningkat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.